kerinduan hatiku. Jadi pria yang sejati, mendengarkan keluargaku, mengasihi dan melayani. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku, bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Kesempatan berdiskusi saat ini Bapak, biarlah Bapak kuasa Roh Kudus-Mu, Roh Pewahyuan daripadamu, boleh hadir di tempat ini, menyertai dan memberkati setiap kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Oke, 1, 2, 3. Yes. Ini melanjuti ketertundaan 2 minggu yang lalu. Sebenarnya kemarin di rumah Pak Agus ya, saya bawakan ini tepat hari ini dapat dengan judul Bapak Ayah Kami yang Bertindak Lamban. Kalau di buku merah halaman 47. Bapak ini udah punya buku ya? Oh, buku kita kemarin masih ada ya? Masih ada buku kemarin? Masih ada ya? Yang di gereja ya? Oh, di gereja. Enggak, gereja dia enggak jadi ya? Kalau enggak gereja dia enggak jadi. Gereja besok Pak. Kasih bukunya. Jadi Bapak Ayah Kami yang Bertindak Lamban, sebenarnya saya sendiri, kita pun sama-sama di sini, bukan saya jadi pembicara yang apa, tapi di saat ini kita sama-sama berobat jalan, sama-sama berdiskusi, semuanya untuk kebaikan. Jadi untuk judul kemarin ini hari ini Bapak yang Bertindak Lamban. 2 hari ini saya baca ini betul-betul mengena kembali, kayaknya ini berobat jalan ini kena langsung ke jantung dia ini. Jadi momen berapa hari ini kita buka coba Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22. Sama-sama kita baca. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Jadi di sini bicara tentang warisan. Maksudnya daripada warisan ini kita mewariskan. Jadi banyak pria hanya dengan memberi hadiah materi atau kepada anaknya ini memiliki arti yang sangat kecil sebenarnya. Jadi seperti beberapa minggu lalu gambarkan ke diriku ya, kesaksianku, aku pergi mancing. Memang betul waktu kita mancing itu Pak, kota Sibolga ini tinggal, nggak ada masalah. Jadi yang kita ingat itu hanya di lautan itu dengan asiknya kita. Jadi begitu aku kembali ke rumah, apa yang dapatku? Sepertinya kesenangan itu hanya kesenanganku. Jadi banyak dapatnya Pak, kata anakku. Banyak Mak, ini banyak Mak. Mereka memang puas, cuma setelah perenungan. Jadi tadi semalam datang ada kawan-kawan juga ngajak mancing. Itu ngajak mancing gratis, semua dibiayai, pancing pun disediakan. Anakku ikut, Pak ikutlah aku katanya. Di situ aku baru sadar, kenapa waktuku untuk mancing hanya kesenanganku sendiri, aku kasih waktu. Kenapa? Oh, bilang aku nggak bisa. Kayaknya anakku sudah menuntut untuk aku untuk. Nah, jadi begitu bangun tadi pagi, aku ajak sarapan pagi sama, Terus ku sharing lah. Sebenarnya apa yang mau kalian mau? Masa Pak nggak pernah kasih waktu? Pagi sampai sore Bapak kedai kopi katanya. Waduh, jadi ini betul-betul. Jadi aku ingat sebelum aku mengenal pria sejati, sebelum aku dipulihkan. Jadi kalau anakku itu dulu dengar sepeda motorku itu dulu lari ke bawah tempat tidur Pak. Jadi sampai hari ini
aku tuh nggak bisa seperti yang di Amsal tadi mewariskan yang baik buat anakku. Dan itu hutang yang tidak terbayar sama aku sampai hari. Jadi untuk melunaskan ini tadi nggak ada bisa wariskan yang baik Pak. Sampai hari ini. Jadi ya puji Tuhan, seiring berjalan waktu dengan momen-momen seperti ini, aku punya komunitas yang seperti ini juga, aku sudah luar biasa. Dengan begini, dengan tidak sadar 2 hari yang lalu aku diingatkan oleh Pak Ferdi, judul apa yang mau Bapak bawa? Tapi judul yang pertama disebutkan Bapak ini hanya ini. Apa yang disebutkan Bapak ini pertama aku akan coba. Apa benar? Jadi dengan adanya komunitas ini aku dikuatkan juga lah. Jadi fungsinya di sini juga kita saling menguatkan. Jadi yang seperti judul tadi mewariskan. Jadi bertolak belakang dengan Mazmur, coba kita buka Mazmur 128 ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4. Satu boleh kita baca Pak? Gantian. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat terakhir, ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi bertolak belakanglah dengan pemberian-pemberian kita tadi kepada anak itu. Sebenarnya inilah inti yang harus kita wariskan buat anak-anak kita. Jadi anak-anak tidak perlu seorang Santa Claus sebenarnya dengan hadiah-hadiah. Jadi tadi juga yang seperti ceritaku tadi, aku ajak anakku sarapan. Bukan ini Pak, tapi dia nggak tahu menyampaikannya itu. Bukan ini Pak yang mau ku minta dari Bapak, bukan uang, bukan ternyata dia butuh kehadiran sosok Bapak itu selalu menemani dia. Jadi maka bilang tadi seperti saya juga sebelum mengenal, aku juga orang yang punya masa kepahitan dengan Bapakku. Setelah aku mengenal dia sejati, setelah aku mengalami perjumpaan dengan Tuhan, betul ini aku putus. Benar-benar aku putus memutuskan itu juga nggak segampang yang kita bayar. Jadi tiap hari makin kencang kita sama Tuhan, makin kencang juga iblis ganggu kita Pak. Itu yang kurasakan. Jadi makin kita dekat sama Tuhan tuh, makin juga iblis itu ganggu kita. Jadi macam problem yang datang. Ketika itu datang dari anak kita, baru kita sadari, waduh, sebenarnya Bapakku itu luar biasa rupanya begitu. Jadi mengorek ini sampai kita mendapatkan, jadi udah aku bisa nggak mewariskan yang seperti di firman Tuhan ini buat anak-anakku, kira-kira seperti itu. Jadi anak-anak kita sebenarnya memerlukan seorang pria yang baik, pria yang berpegang pada janjinya seumur hidup, laki-laki yang bertanggung jawab dan laki-laki yang takut akan Tuhan, seorang ayah yang pantas dipanggil ayah. Nah ini, jadi tadi aku berpikir kalau aku fasilitasi dengan ini, kalau aku ajak dulu orang ini makan-makan, nanti bisa aku pergi mancing. Kira-kira begitu. Ternyata enggak. Dia anakku ada 3 tuh, tiga-tiganya berontaknya seperti itu, seolah-olah. Tapi di dalam pikiranku tadi awalnya, udah mungkin ada, kalau aku pergi mancing ada bahaya ini. Jadi, tapi setelah aku baca tadi sampai mau berangkat kemarin, sebelum berangkat aku telepon si Arif, sebelum aku telepon si Arif, aku baca lagi. Aku dapat ini memang kayak jalannya Pak Ferdi kasih judul ini, terus memang mengoreksi aku gitu. Ayo puji Tuhan juga, makanya tadi cepat-cepat aku datang sini, baru Bapak ini yang datang itu loh. Jadi untuk menjadi pria yang baik itu banyak proses juga Pak. Jadi pria yang berpegang pada janjinya seumur hidup. Jadi aku juga membangun komitmen itu sebenarnya. Jadi kalau aku bilang dulu, aku pulang tuh sepeda motorku pulang, babak katanya. Begitu anakku dengar itu, saking takutnya lihat aku Pak itu masuk ke kolong.
kalau aku panggil namanya nangis. Apa? Jadi kalau aku ingat itu Pak, aku sendiri pun nangis sampai hari ini. Jadi kalau kayak hari ini tadi dia bisa sampai peluk aku, kita sama-sama lah Pak satu hari ini kan. Ya kepuasan tersendiri buatku. Jadi membuat berkomitmen lah aku tadi pagi. Kalau aku bakal berusaha menjadi bapak yang memang bisa kau panggil bapak. Jadi poin ini tadi memang ya cukup membuat satu kesaksian buat saya yang menggugah hatiku kembali. Jadi yang itu yang pertama. Jadi yang kedua, ada dua hal besar terbaik yang dapat diberikan seorang ayah bagi anak-anaknya. Yang paling utama itu mengasihi istri, mengasihi mamanya. Jadi mungkin kita yang sudah alumni masih pernah nggak mengucapkan setiap pagi bangun tidur itu, istriku, kalau hadiah terindah yang diberikan Tuhan kepadaku dan aku sangat mencintaimu. 1, 2, 3. Yes. Masih. Melekat. Iya, pagi-pagi. Jadi aku juga Pak sebagai kesaksian saja. Dulu nggak pernah Pak bangun pagi itu bangun. Kalau diganggu pun kita bangun kadang emosi, nagaur mau. Hari ini Pak udah 3 tahun semenjak aku kuliah sejati, setiap pagi aku wajib beribadah. Nah, jadi selesai beribadah, jadi di depan anak-anak itu mereka lihat kalau aku tunjukkan kalau aku mengasihi mama kalian ini, seperti yang kita bahas hari ini. Nah, jadi itu memang poin yang sangat luar biasa, karena kan seperti yang Pak Joni Salagi bilang, babi katanya, kan sama istrinya, tapi malam tidur sama babi Pak. Tidurnya juga babi juga. Setelah kukerjakan itu tadi, istriku setiap kami selesai ibadah, habis selesai, anak-anakku coba kuberkati. Setiap pagi itu kuberkati Pak. Setiap pagi aku bangun tidur kuberkati, baru sampai ke ibunya. Ibunya di depan anak-anak. Istriku, kalau wanita terindah yang diberikan Tuhan buatku, dan aku selalu mencintai. Aku cium keningnya Pak. Hanya amrini aku. Bukan nafsu Pak ya. Cium istri komeri. Jadi itulah yang kukerjakan setiap hari. Maksudnya memang kadang kita juga kan daging kita kan lemah, roh kita penurut. Nah, tinggal ya kadang mau juga kuat suara habis itu. Cuma kalau selalu kita bersekutu dengan Tuhan, selalu ingat sama Tuhan, itu terpatahkan itu Pak. Jadi kami ada nggak ada uang, tetap berusaha untuk sukacita di dalam rumah itu. Jadi menciptakan suasana itu memang awalnya Pak nggak mudah Pak, nggak mudah. Tapi hari ini setiap hari terbangun sampai puji Tuhan. Cuma memang itu yang membuat aku terbangun itu ya seperti ini, adanya komunitas seperti ini. Ini karena semenjak COVID ini, biasanya kalau aku lagi galau, aku telepon Pak Ferdi. Ferdi ngopi yuk, gitu. Terceritakan saja seperti itu, aku sudah lepas. Nah, jadi makanya aku menganggap komunitas ini memang menguatkan aku. Jadi kalau kayak gini kita datang rame-rame, aku pun senang aku. Masih banyak yang belum datang Pak. Karena memang aku jujur sendiri seperti kesaksian saja ya. Kalau diajak MSK, jadi aku merasa dikuatkan juga. Itu Bapak diajak MSK, ayo. Jadi seperti kegiatan-kegiatan seperti ini aku tetap menguatkan kita. Apalagi kayak siapa namanya Bro? Jadi Pak. Jadi nasi lajang kan? Si Pak. Apalagi nak cari jodoh Pak di gereja Pak. Wah. Jangan diskotik Pak. Jadi adalah yang maksudku juga tadi yang untuk seperti mengungkapkan perasaan tadi sama istri setiap hari depan anak-anak. Jadi kita kita perlihatkan, kita wariskan yang baik itu sama anak-anak. Maksudnya memang kita mengasihi dia terlebih buat mereka. Jadi yang mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri itu tertulis di Efesus 5 ayat 25.
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Jadi hidup bijaksana dengan istrimu dan jadikan istrimu pewaris kasih karunia yaitu kehidupan. Itu tertulis di 1 Petrus 3 ayat 7. Coba baca Pak. 1 Petrus 3 ayat 7. Ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Itu buat kita suami-suami Pak. Jadi memang semakin tiap hari yang kukerjakan seperti itu memang menjadi contoh dan teladan. Jadi mengikat juga. Jadi mau wariskan yang seperti itu mungkin Pak nggak didapat pria-pria yang di luar sana. Hanya kita pria-pria sejati yang bisa mewariskan seperti itu. Jadi yang selanjutnya seperti kisah hidup John Wesley, pengkhotbah Inggris terkenal abad ke-19. Itu di buku yang satu lagi Pak ya. Buku nggak ada pula yang bapak ya. Oh iya. Oh itu ada. Pernah serang free. United. Iya, iya. Iya. Oke lah kita lanjut aja. Kedua, kehadirannya. Kehadiran ibu memberikan kehangatan, kehadiran ayah memberi identitas. Jadi kehadiran kita yang paling penting sebenarnya buat anak-anak itu. Jadi aku tadi ada kutip dari tentang Amsal 13 tadi. Jadi di situ membahas pendengarnya untuk ambil bagian dalam mendidik orang lain, terutama anak-anak sendiri. Meski tidak mudah, orang tua bertanggung jawab terhadap pertumbuhan iman dan karakter anak-anak mereka. Itulah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Orang tua yang tidak mendisiplinkan anaknya perlu dipertanyakan kasihnya itu menunjukkan kurangnya perhatian mereka pada perkembangan karakter anak-anak mereka. Oleh karena itu, orang tua perlu meninggalkan kesaksian dan warisan yang baik untuk anak-anak. Bukan semata-mata berupa harta, materi, tetapi juga kebajikan, kesalehan, karakter yang mulia. Kalau diperlukan, jangan takut untuk mendisiplinkan anak-anak dengan tegas, agar mereka tetap tinggal dalam kebenaran. Anak yang tidak pernah mendapat koreksi dari orang tua dapat tumbuh tanpa memiliki pengertian tentang kebenaran. Jadi, kiranya setiap orang tua meminta hikmat dari Tuhan agar memiliki cara mendidik yang benar. Tentu saja agar setiap anak juga hidup berdasarkan hikmat Tuhan. Amin. Amin. Di Ekol berkata, rata-rata ayah memberikan waktu berkualitas itu hanya 3 menit. Bahkan ada yang membuktikan hanya 35 detik. Jadi itu seperti ceritaku tadi. Aku berharap dengan ku kasih materi, ku kasih anakku tuh bisa melepaskan aku untuk pergi. Ternyata di situ aku diingatkan. Teringat aku dengan judul hari ini itu juga. Makanya, waduh, apapun ceritanya tadi kukas nggak ada rencana, nggak ada apa, aku bawa ke kolam, dari kolam kami langsung ke Binasi, pulang tadi jam 6 sore. Oke, betul-betul mari kita nikmati. Kalau aku memang libur, aku mau sama kalian. Di sana pun juga nggak banyak-banyak Pak, cuma minyak mobil nih. Nah, cuma aku kasih waktu yang full sama mereka sampai aku tadi mau pergi ini pun kemari mereka kan udah Bapak kasih 1 harian. Nah ini kasih waktu Bapak untuk Kompas. Kalau di luar Kompas tadi, oke, Bapak nggak keluar. Jadi mengasih sebenarnya kan penghargaan itu kehadiran kita di situ. Apalagi kalau lengkap dengan suami istri. Jadi yang kita wariskan, yang kita tinggalkan itu. Jangan pula tercuri kesempatan kita dengan anak mereka itu. Kehadiran kita itu dengan ini paling dahsyat ini saudara Pak, gadget, terus TV, pekerjaan atau hobi segala macam. Padahal pekerjaan kita mesti bisanya kadang kita lebih ekstra. Ini coba waktu kita hanya 3 menit. Coba kita kasih waktu. Jadi kalau di rumah saya Pak itu sekarang jam 7 sampai jam 9 tanpa gadget. Kita sepakati itu tanpa gadget. Jadi kita coba berkomunikasi. Itu udah kita jalankan dari mulai Januari kemarin.
Kadang ada memang ya itu juga Pak, daging itu kadang bunyi telepon kan, ting katanya, bentar ya angkat telepon, sampai begitu teleponnya selesai main juga Facebook. Jadi itu kalau datang anak yang paling kecil tuh sering bapak main ditangkap kita. Jadi jangan pula tercuri waktu kita dengan hal-hal yang seperti itu. Ada pula kita disibukkan kerja, mungkin ada kita di antara kita yang kerja sampai ekstra lebih 24 jam. Padahal memang kerja tidur juga jadi kantor kan gitu. Tapi menghindarkan kesibukan diganggu anak. Aku kalau lihat Pak Umi ini salut juga nih, anak juga dibawa. Jadi itulah kira-kira dapat muatan yang mudah-mudahan kita saling dapat diubahkan dengan firman hari apa nih judul hari ini. Dan kiranya mari kita sama-sama berdoa untuk kebaikan kita masing-masing. Terlebih Adinda ini cepat dapat jodoh. Amin Pak. Karena umur udah cukup ya. Jangan cerita suami istri aja di sini, rupanya situ masih lajang terus ya. Biarlah istriku berkata. Oke, kira-kira itulah yang bisa mari kita sharing atau ada yang kita bahas di sesi ini. Silakan jadi kalau ada pertanyaan. Iya. Saya tadi kita ada pertanyaan. Saudara pertanyaan ya. Sebenarnya pertanyaannya agak melompat dikit, boleh Bang? Iya, boleh ya. Jadi mau sharing dikit sama Bang. Waktu saya di kampung Bang kan di Sidikalang kebetulan. Jadi saya dulu di sana bisa dibilang di daerah pelosok gitulah Pak. Nah, jadi dulu ada istilah mengatakan kalau contohnya orang yang sudah berkeluarga, suami istri baru berkeluarga nih misal. Jadi istrinya maaf katanya lagi hamil gitu berbadan dua. Jadi itu si suami itu dilarang cukur rambut, dilarang ibaratnya pangkas gitu. Isu-isunya nanti bisa istrimu keguguran, kira-kira seperti itu. Jadi ini menjadi dilema atau sebuah pertanyaan yang selalu saya bawa gitu. Dan ada juga saya lihat ini istrinya hamil tapi bapak ini pangkasnya. Terus ada juga sampai panjang rambutnya Pak, sampai kumisan semua gitu. Gak dipangkas-pangkas juga gitu. Apakah memang dia udah mengambil apa tuh namanya ya, menelaah istilah itu kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira kebenarannya gimana Pak gitu. Mohon pencerahannya lah. Bagian magic-magic. Karena dia bilang keras-keras Karena kemarin baru ngepost. Saya deputi. Ah, ini. Apa satu lagi? Kalau gimana? Jadi sebenarnya begini tuh, itu kan takhayul. Kayak Kan? Nah, segala sesuatu yang tidak berasal daripada Alkitab adalah dosa. Artinya begini, kalau orang mempercaya itu dengan imannya, dia percaya itu terjadi. Sama seperti dulu waktu baru-baru ada kamera Pak, tidak boleh berfoto tiga. Iya. Terbakar. Mati Pak. Mati ya. Salah satu di antara tiga itu mati. Iya mati. Dan dia tunggu ada beberapa orang dulu waktu ini mati. Ini berfoto tiga mati ini. Itu rumahnya. Saya berfoto tiga sampai hari ini nggak mati. Kenapa? Karena memang kita tidak mempercayai. Ya, makanya iman itu kan itu apa yang kita percayai. Jadi kalau sama seperti itu panjang satu, di mana ayatnya di Alkitab? Istrimu lagi melahirkan, jangan bercukur. Di mana ayatnya? Nggak ada apa sampai hari ini nggak ada. Dari mana? Firman nenek moyang itu namanya. Firman dari nenek moyang kita. Makanya 1 Petrus pasal 8 itu bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang kau warisi daripada nenek moyangmu. 1 Petrus pasal berapa? Pasal 3. Coba kita buka. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Nanti dibilang, wah ini kebetulan tadi kan saya, kenapa teringat ayat ini? Pas sekali juga kebetulan abang ipar saya dari Medan, dia sudah ikut Sejati Katolik. Tapi kalau masih menyembah apa itu masih jalan juga mengatakan. Jadi dia tadi bikin apa namanya, sebuah dalil. Ada dalil katanya seorang pastor yang sudah belajar S3 tentang budaya Tionghoa, itu dia kasih dalil sama saya. Ini. Satu jawaban saya cuma satu Petrus itu aja. Satu ini ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 20.
Kita akan baca 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 20. Kita akan baca bersama-sama ya. Ya, 2, 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyerahkan dirinya pada jamaah akhir. Jadi sudah jelas tadi ayat ini bahwa apa yang kita waris daripada nenek moyang kita, baik filsafat mereka, baik ajaran mereka, termasuk adat istiadat itu kita waris daripada nenek moyang kita. Kamu sudah ditebus dari sana. Kenapa? Sia-sia semuanya itu. Saya bukan hanya saya lihat misalnya ada acara adat itu sia-sia sebenarnya. Apa yang dimunculkan di adat itu? Sia-sia semuanya. Menonjolkan orangnya, menunjukkan kehebatan dia berbicara, itu nggak ada apa-apanya. Dibilang kasih-kasih bagaimana? Tidak ada. Jadi semua itu sebenarnya sia-sia. Jadi kita menangkap sia-sia ini dalam takaran iman itu bukan iman yang biasa, itu sudah harus tinggi iman yang baik. Kalau imannya masih sedikit, salah kalian. Kita ini kan di dunia ininya kita harus bergaul dengan ini, kita harus ikuti cara mereka. Bagian imannya takarannya rendah, tapi kalau takarannya tinggi, tak peduli lagi dia itu. Nggak berharga lagi sebenarnya apa? Sama seperti tadi itu, yang ajaran moyang, jangan bercukur, jangan apa itu semuanya salah, tidak ada di Alkitab. Itu jangan diimani. Amin. Jadi kira-kira bisa ditangkap kurang jelas atau gimana? Karena masih ada lagi. Bapak bilang bagi saya cukup. Kalau misalnya Bapak mau nambah lagi, kena biaya lagi. Dicas itu. Gitu bang, jadi kawan-kawan pun di kampung masih ada gitu yang meyakini gitu. Jadi ketika istrinya hamil, nggak cukuran pak gitu, sampai lahiran. Ketika udah lahiran baru dia pangkas gitu. Di daerah mana tuh Pak? Sidikalang pak. Tapi saya di pelosok lagi pak, daerahnya Gubah Barisan gitu pak, kampung saya. Tahu saya itu ada istiadat itu bagi orang Muslim kan? Bukan, ibaratnya dia bukan mengarah ke istiadat, dia mengarah ke aturan gitu pak. Iyalah seperti yang tadi dia bilang itu. Saya pernah dengar justru orang Muslim begitu. Jadi sebelum anaknya itu dibuat selamatan, kebetulan kemarin baru ada satu dokter yang di daerah apa nih, Sambas ya, Sambas atau dekat apa itu, dekat jembatan masjid itu Pak, yang SMA aja itu. Nah dia kan Muslim, dokter imam gitu kan. Saya tanya kenapa buat acara ini, karena mirip-mirip dengan seperti orang Tionghoa, selamatan 1 bulan setelah anaknya lahir. Dibuat kayak pesta lah gitu, orang datang makan, apa namanya itu Pak? Ngayun. Nah itu dia. Jadi dia cerita, oh kami juga begitu Pak. Jadi selama anak ini belum 1 bulan, saya nggak berani Pak nyukur apa jenggot saya, kumis saya, rambut saya, padahal sudah nggak betah Pak. Terus saya bilang apa urusannya? Saya bilang apa hubungannya? Anak Pak dokter dengan rambut dokter, saya bilang. Oh enggak, kalau menurut kami nggak boleh Pak katanya, karena ini ada apa tantangan lah. Saya bilang itu kutukan sebenarnya Pak. Iya kutukan, karena orang tua dulu bilang nggak boleh. Jadi Bapak nggak berani melakukan kan? Saya bilang takut Bapak kan kalau melakukan nanti terjadi apa-apa disalahkan kan? Sebenarnya itu kutukan. Jadi kalau apa sih nggak usah didengar lah. Tapi ya orang-orang Muslim tadi. Iya, hal seperti itu. Yang pernah saya tahu itu adalah seorang hamba Tuhan, itu pernah rambutnya panjang, jenggotnya nggak pernah kerisan. Berapa tahun itu? Tapi nggak tahu lah anaknya lahir apa enggak. Kebetulan orangnya itu sedang ada di sini. Saya juga kaget kenapa rambutnya panjang kan sampai ujung. Saya berapa tahun yang lalu kalau langsung kita bicara bukan hoax kan, ada orang di sana. Nah ini orang. Masuk ke penghakiman Bukan. Maksudnya supaya bisa menjelaskan. menjelaskan. Jadi kita tidak pakai contoh orang lain, langsung di sini contoh dijelaskan gitu. Nah memang supaya jangan ada hoax kan gitu. Memang nggak tahu muncul aja dalam diri saya dulu, pengen gimana ya mau panjang rambut. Iya. Bikin dilebatin gitu. Dan mengenai nazar aku juga tidak pernah nazar apa-apa.
Nah, ya coba aja kan. biasanya Dan orang istri saya waktu itu dukung aja, coba aja. Dia bilang, sayang coba dulu panjang kita gimana, hanya gitu aja. Akhirnya pun nggak sampai panjang sekali ya. Cuman begitu saya kasih antar datang ke saya, bilang, coba aja cukur lah dek, gimana? Aku cukur aja gitu. Ya, kayak enak ya, agak. Kalian dulu enak aja gini-giniin. Kayak enak aja. Tapi untung Pak Jones nggak nunggu sampai panjang gitu. Seperti si Ahmad Dhani. Nggak, memang pernah aku gini-giniin. Iya. Jadi apa? Menjadi enak aja gitu. Kayak orang yang suka cabut-cabut ini, Ya. kayak. Jadi hanya sekedar apa namanya suka-suka gitu aja. Ada kuncir, ada pegangan gitu. Ah. Tapi asal jangan sampai begini, sampai bapak ngucap nih. Ada bahaya. Enggak, aku panggil satu. Kabut Pak Rian. Jadi udah dijelaskan ya. Berbeda dengan apa masalah-masalah yang berhubungan dengan okultisme ini memang sadar tidak sadar kita terbawa juga. Nah, pernah satu waktu kami belajar okultisme ya, ini mata kuliah apa ini kan? Bulok itu ya kalau mulok ya. Nah, jadi Pak Elvin itu kasih tugas sama mahasiswa itu, coba dicek di dalam kehidupan apa pribadi masing-masing mengenai hal-hal yang berhubungan dengan okultisme masih ada enggak dilakukan. Nah, ini anak pendeta loh, lahir pendeta gini lagi. Nah, ternyata masih ditemukan banyak. Nah, termasuklah seperti contoh-contoh kecil seperti itu kan. Nah, ada lagi kalau menyapu misalnya tidak boleh langsung keluar, nah masih dipercaya yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi hal seperti itu masih bisa ditemukan walaupun dia sudah orang tuanya sudah orang rohani, lahirnya dia pun sudah rohani, tapi masih tetap ada hal yang seperti itu. Nah, tapi inilah perlunya komunitas, perlunya juga kuasa terang Tuhan menerangi kita. Akhirnya kita kok bisa saya ikut dalam hal seperti ini ya? Ya udah tolak saja. Nah, jadi itu yang menjadi itu yang menjadi harus diperhatikan dalam kehidupan. Jangan sampai memberi pengaruh di dalam hidup kita. Termasuk seperti ya kita pun bergaul dengan orang lain bukan supaya mau mendapatkan berkat kita dari situ. Nah, biarlah Tuhan yang memberkati kita. Nah, salah satu contoh mungkin perdebatan yang tidak ada habis-habisnya masalah adat istiadat misalnya kan. Nah, kenapa kita harus lakukan itulah adatnya adat kita sebagai sebagai kita orang Batak, karena kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Eropa, adat kita lah kita lakukan. Nah, tapi lakukanlah itu sebagai sebagai hubungan di dalam masyarakat. Jangan ada hal keinginan yang lain, kalau kulakukan ini akan begini. Nah, kalau seperti itu, itu udah salah. Kita sudah menduakan Tuhan. Nah, jadi ada orang bilang, enggak boleh ngotot. Nah, setelah pandemi COVID ini, enggak berlaku tulang. Iya kan? Yang selalu bilang, harus begini. Ada tulang harus ada. Harus itu. Ini sekarang ini, kayaknya orang bebas dari adat. Dalam masalah yang sekarang dalam masa yang sekarang ini. Ulos pun nggak boleh kena. Salah ya. Nggak main lagi semua. Nggak lagi pesta Pak. Kebayanya sekarang di rumah nggak pakai. Nah, ada orang meninggalkan. Kalau sudah kita bilang kapan dikubur. Kalau kita lah misalnya pihak asuh, kita lelah juga kan. Sampai seminggu misalkan. Kita bilang 2 hari. Nah, nanti bisa itu sampai 3 hari 4 hari. Karena tulang ulah-ulah enggak bisa kami datang, harus segini. Akhirnya orang menolak lama kan gitu. Kalau sekarang mana bisa, pemerintah bilang 24 jam kubur selesai. Berarti bisanya semua itu iya, artinya hilang kuasanya. Jadi kembali kepada kedaulatan Tuhan. Menunjukkan apanya nih? Iya, sebenarnya. Jadi mungkin yang ngomong itu kan terlalu dituakan di situ. Nah, Tapi ini ada kejadian Pak ya. Ini setelah ini lah ya. Ini baru-barusan ini terjadi. Salah satu bapak ini udah pernah ikut camp. Jadi istrinya ini baru melahirkan. Jadi kebetulan istrinya itu orang Jawa, orang Jawa kan. Dia melahirkan, setelah melahirkan anaknya ini ari-arinya dia tanam di belakang rumah. Jadi selalu jam 6 sore pesan ke anaknya, hidupin lilin.
di belakang rumah. Jadi kejadiannya istri saya pas menjenguk keluarga ini kan, dengar dia cerita ini. Terus istri saya bilang, apa itu? Oh enggak, Kak, ini anak saya hari-harinya ditanam di belakang. Kalau enggak dikasih lilin, anak saya ini bayi ini tiap malam rewel, nangis dan enggak mau berhenti katanya. Jadi kalau dikasih lilin begini, dia enggak nangis. Nah udah itu istri saya nggak berani membantah lah ya, namanya juga mereka kan. Jadi nggak berapa hari kemudian datang nih suaminya ke rumah saya. Di rumah saya, istri saya ngomonglah sama dia, Bapak tahu nggak, istri Bapak bikin seperti itu penyembahan berhala. Itu yang mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena Bapak sudah nggak percaya kuasa Tuhan, percaya dengan kuasa lilin itu. Kenapa? Ya sekarang kalau memang Bapak seorang imam di rumah, Bapak sudah pernah doain anak Bapak enggak? Tidak mungkin anak Bapak, kalau Bapak doakan anak Bapak itu, Tuhan tidak mungkin kasih dia tidur nyenyak. Tidak mungkin lah. Karena apa? Karena kita kan orang yang percaya, kita orang-orang yang sudah dipilih kan. Tapi kalau misalnya istri Bapak masih begitu, bagaimana keluarga Bapak mau diberkati? Nah, karena kebetulan mereka hidupnya sekarang ini agak susah. Karena kan suaminya kan pernah becak, ya kan? Jadi nggak ada lagi anak sekolah, mau narik becak apa? Becak pun tergadaikan. Nah, disitulah timbul masalah. Jadi kami memberikan dia pencerahan lah, bahwa jangan main-main dengan berkat ini. Kalau memang Bapak mau dikasih berkat, bukan saya menjamin Bapak langsung Bapak diberkati, belum tentu juga kan, ada juga dosa-dosa yang terselubung. Saya nggak tahu ya Bapak ini punya dosa apa sama Tuhan kan, tapi itulah salah satu. Saya bilang, kalau memang Bapak percaya dengan Tuhan, jangan kalau istri kita ngomong begini, ya kan Bapak bisa ngomong, untuk apa lama bikin begini, kita berdoa saja. Mana mungkin sih Tuhan nggak mau mendengar doa kita. Sedangkan Bapak, istri Bapak minta beli beras saja, Bapak bilang berdoa saja, berani ngomong begitu sama istrinya. Dan istrinya mengeluh, Pak nggak ada beras lagi, kita mau makan apa? Berdoalah katanya. Dia bisa ngomong begitu sama istrinya. Tapi kenapa masalah begini dia tidak bisa melempar? Nah, itu salah satu. Jadi itu juga satu Berarti dia juga termasuk bapak yang lambat begitu ya? Ya pastilah. Sambung lagi ke judul. Langsung melebar kalian. Jangan melebar ya. Pulang. Iya. Jadi itu yang sering kali. Jadi hal seperti itu harus diputus dari mata rantai, itu harus diputus. Siapa yang memutus? Kita. Jadi harus berani kita yang sudah tahu kebenaran ini. mengatakan tidak untuk hal seperti itu. Cuman caranya yang penting, bagaimana cara mengatakan tidak, karena kalau kita juga frontal kan perlawanannya sangat besar kan. Jadi kita harus konsisten. Jangan kita aminkan hal-hal seperti itu. Oh iya ya, kita bilang, tapi di hati kita enggak, harus tidak. Nah, respon mereka itu makin lama mereka terkenal kita siapa. Karena apa? Kekonsistenan kita. Dan ketika kita asal ketemu, akan lama-lama yang lain akan berubah, akan ikut kita mereka. Dan yang lain pun akan bantu juga jadinya, akan sebarkan. Tapi kalau nggak konsisten kita memang akan berhenti di situ. Tapi saya ada, ini saya pun memiliki masalah ini. Waktu papa saya meninggal, matanya nggak tutup semua itu Pak, nggak terbuka sih, nggak terbuka dikit. Jadi ada orang-orang itu yang ngomong sama saya, itu harus tertutup itu, pokoknya dibilangkan tutup atau gimana gitu. Karena nanti ada yang diambilnya dari keluarga ini yang mau mati cepat. Iya benar itu. Saya bilang Pak, kau yang diambilnya, udah mati. Udah mati. Dan kau yang diambilnya, kami nggak ada begitu. Maksudnya gini, nggak mampu sama kami gitu-gitu. Saudara Bapak juga? Saudara juga? Ya iya, itu ada dia itu. Oh. Ya apa, orang mati usiombing, nanti ada yang diambilnya, dia duluan mati. Dia udah mati. Jadi saya bilang, gitu-gitu nggak ada itu yang terbuka mata. Semua itu takhayul, semua itu mistis, nggak bisa kita pelajari. Untuk apa kita punya Yesus kalau memang begitu apa? Ya kan untuk apa kita beriman, untuk apa kita percaya Yesus kalau masih ada kuasa itu. Dan saya kirim dari nanti videonya itu dari.
mahal lagi, Pak. Ada 15 Biaya daringnya lebih mahal. hal, ada 15 hal yang iblis tidak bisa lakukan. 15 ya cukup. Nah, cukup 15, kau coba yang 20 terlalu banyak. Pertama Yang di grup tadi Pak bukan ya? Hah? Di grup kita bukan Pak? Di grup? Iya. Di grup mana saya buat? Yang tadi itu? Iya, ada di dia. Ya, udah, kau udah baca itu tadi ya? Udah nonton sih Pak, iya. Ya, Kan jadi itulah. dengan kuasa kita punya otoritas power, kita tolak semua nggak mempan karena iblis di bawah perintah kita. Ya. Oke. Sudah, oke lanjut yang lain. Bikin magic. Ya, satu pertanyaan lagi lah bagi yang mau apa? Ya. Cuma saya sedikit malam ini setelah aku dengar gini, iya ya, betul juga. Mungkin ada pandangan seperti di Tanah Batak lagi mungkin di Kang gitu ya, bahwa nggak boleh nggak boleh cukuran sebelum anaknya lahir gitu ya. Iya Pak. Nah itu baru tahu. Mungkin gara-gara itu mungkin orang mengkategorikan saya juga begitu waktu itu. Iya kan. Padahal salah satu yang stres juga waktu itu melihat transisi dari sana pindah ke Mela. Itu juga salah satunya waktu itu. Kayak saya waktu itu mungkin pertama kali bisa ke Surabaya, melepas melihat situasi itu, dan yang mungkin saya biarkan aja lagi tuh. Dan istri saya juga mendukung situasinya. Ya udah, supaya biar tampil sesuatu yang beda. Mungkin melihat situasi begini, situasi yang dialami ya tampil beda aja. Dan memang saya pikir tidak ada pikiran kayak Bang Pak Agus ya. Itu asumsi Pak Agus. Enggak, pada waktu itu Pak Yohanes, saya udah hampir siapkan cukuran. Lupa bercukuran. Makanya 2 minggu yang lalu kita belajar asumsi kan gitu ya. Nah, supaya jangan jadi asumsi ditanya kan gitu. Kalau ndak dapat hadiah mobil pun hancur mobilnya gara-gara asumsi. Iya kan gitu. Nah, itulah saya juga bertahu begitu ternyata ada pandangan. Nah, tapi ya karena saya pribadi saya ngalaminnya, dan saya melihat juga tidak ada dalam keluarga kami yang seperti itu, tidak ada percaya ya, cukup percaya Yesus aja lah. Itulah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari memang harus kita praktekkan dia. Jadi contoh misalkan kalau kita ke kampung kan pasti budaya itu masih melekat itu semua hal-hal yang mistis-mistis, okultisme dan segala macam. Nah, maka ketika kita diajak misalnya pasti diajak miras kan, minum tua, bir apa segala macam. Nah, bagi sebagian kan mau aja dia. Namanya juga bergaul dan apa. Nah ini kita harus katakan tidak ikut dengan itu kan. Nah kalau kita mau minum ayo, tapi kita minum badrek, minum jus, minum susu, apa ayo. Gitu. Ini kita disuruh bayarin, kita kan orang kota ini orang sukses orang ini. Tapi kita suruh mau bayar miras, tidak lah. Nanti kita mendukung dia untuk melakukan itu setiap saat kan. Tapi kalau mau badrek, ayo naik mobil siapa yang mau ikut. Ya puji Tuhan ada beberapa. Ya kan, juga serius ya betul-betul kayak gitu. Nah lama-lama begitu kita datang berikutnya, dia akan tahu bahwa kita akan minuman yang sehat kan, mau beli apapun kita beli, mari kita mau makan mie goreng atau apa, tapi kita suruh merokok apa. Nah kemudian dalam memberikan uang juga kepada pemilih-pemilih, ini juga harus kita perbaiki. Banyak orang udah anak Tuhan pun dia pulang nah ini beli rokok mau tulang bapak Didukung ya? Nah, didukung, bahkan dibawa rokok dari kampung. Nah, kami kan jual rokok semua ada di rumah. Mertua saya perokok berat, bapak saya perokok berat. Nah, istri saya selalu itu sarannya dulu sebelum kita kasih pandangan apa kan. Udah mertua Surya, bapak apa? Main. Seluruhnya bawa itu. Matahari. Kan? Sebagai anak baik katanya itu namanya baik. anak bangsa kayak gitu kan bapaknya racun kan. Nah, saya bawa itu bahkan dia telepon mertua saya, anang lupa aja bang, oh mohon maaf amang, sigaret nang bubuk kami harga bedang bersigaret karena tujuan mau lihat. Tapi kalau uang kita kasih jadi harus ada penegasan itu. Nah mau kelai kita apa kita semua jangan itu, ini uang rokokmu jangan. Nah ini ya buat pudingmu atau buat beli makanan, susu dan sebagainya. Orang akan kenal dia, orang kenal kita siapa, dan akan ikut dia itu lama-lama. Itu. Udah kebiasaan. Iya kan udah biasa. Nah rokoknya kita kasih kan. Tukang misalnya ini Susah gitu. Iya, itu. Uang paket. Itu dia. Uang paket. Kita beranikan kata tidak untuk hal itu kan. Iya. Banyak nggak kita sadari. Nanti kita sudah mendukung dia untuk melakukan itu kan. Gitu. Nah di Balige juga saya sudah buat
di keluarga besar kami, kalau ada acara-acara adat kecil gitu ya, kumpul-kumpul kan biasa rokok lah, rokok, kemudian miras itu saya ganti tuh, jadi rokoknya diganti jadi snack, jadi makanan, kan? Baru tua apa tadi itu jadi susu, jadi bandrek jadinya. Sama warnanya ya. Iya, agak sehat sama. Rasanya yang beda. Rasanya yang beda. Mahal ini kesehatan bukan membunuh gitu kan. Nah, jadi lama-lama tradisi di keluarga jadi berubah, padahal hanya diubah 1-2 orang kan. Jangan mau kita ikut dengan mereka, tapi kita yang harus merubah ke sana. Oke, nah, udah jam 9, panggilan sudah mulai datang. Iya, jadi kita akhiri. Jadi poin-poin pentingnya tadi ada 2 hal yang harus kita lakukan ya. Yang bisa menjadi warisan terbaik kita. Yang pertama adalah lewat kita mengasihi istri atau mengasihi mama daripada anak-anak kita. Lalu yang kedua adalah kehadiran kita. Nah, kehadiran itu bisa lewat di saat-saat spesial daripada anak-anak itu, misalkan di ulang tahunnya, waktu menerima rapot, atau di saat-saat dia punya punya masalah, kita harus hadirlah di situ, memberikan rasa aman kepada anak itu. Nah, jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang menutupi rasa bersalah kita dengan cara melakukan kebaikan. Artinya kalau Pak Edi Leo katakan itu sihir itu sebenarnya. Sihir ya. Dibawa istri ke mall, ayo ambilin katanya. Tapi sudah ada di hatinya, beli joran pancing yang mahal. Itu sihir kata Pak Edi Leo ya, yang bilang gitu. Nah, jadi berusaha disenangkan supaya nanti beli joran itu kan mama sudah katanya. Nah, tapi kita lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Nah, jadi itu hal yang baik. Anak kita tidak menuntut juga supaya kita sempurna seperti Santa Claus ya, mana-mana ada hadiah, bukan. Nah, dia hanya merindukan kita boleh hadir di dalam hidup mereka. Nah, itulah jadi poin terpentingnya bagi kita malam hari ini. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu dan juga lewat diskusi kami ada hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan sekarang sudah terjawab, dan Tuhan memberi kepada kami hikmat untuk bisa mengatasi keadaan-keadaan yang demikian sehingga tidak berpengaruh lagi di dalam kehidupan kami. Cukuplah Kristus dan kuasa kasih-Nya yang memenuhi daripada hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat pertemuan kami yang indah di malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus membawa kami kepada kehendak rencana-Mu, diubahkan dari hari ke hari sehingga menjadi semakin serupa seperti Kristus, menjadi tujuan dan kerinduan di dalam hidup kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan, dan sebentar kami juga akan mengumpulkan investasi kami, biar Tuhan yang memberkati, bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk memperbesar daripada pekerjaan Tuhan lewat komunitas kami di malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ini kerinduan hatiku, jadi pria yang sejati, mendengarkan keluargaku, jadi kita 2 minggu dan melayani. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di umatku, bertanggung jawab, nah, kita di mana minggu bertekun dalam kebenaran.
cari tempatnya. Aku mau berubah dengan kuat rohmu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah. Ku pasti berubah jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah. Iya, itu melalui ini bisa memfasilitasi kawan-kawan yang lain. Jadi sering gue memang agak berdua kali kemarin memang aku jadi itu dia yang akan bicara tentang memang dadak kali. Padahal udah bapak telepon sore ini kan. Kalau dihamuin nggak mama ini semua orang pantai. Lagi kita suka kopi kan aman lagi dibuat kopi yang sama Jadi pria cuma punya lagi proses. Ya, jadi kalau kita dua minggu ini kayaknya Pak Rian menyampaikan apa? keluarga Sharing atau diskusi itu video papi. Jadi supaya semua kita mulai apa yang mulai terlibat saling melayani. Dua minggu berikutnya kita postnya apa-apa. Akulah imam yang dinanti. Topik. Jadi Jadi apa-apa lah. teladan di rumahku. Pas-pas kali. Bertanggung jawab, bertekun Tadi pas baju lucu maaf dong sih. Aku mau berubah dengan kuat ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah Dia bisa apain kita. Jadi terikatlah jadi seperti Yesus. dengan adanya kesempatan Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah. Sama seperti si Dedi kan hari ini baru mulai bisa jadi desainnya ini akhirnya tukar SIM kan gitu. Tetapi tukar SIM Ayo kita mulai tiga ribu. Bola. Jadi artinya istilah kita mulai sesama kita. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku. Bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Akulah imam yang dinanti, jadi teladan di rumahku. Bertanggung jawab, bertekun dalam kebenaran. Aku mau berubah dengan kuat rohmu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah. Aku mau berubah dengan kuat rohmu. Ku ingin hidup sesuai firman-Mu. Aku mau berubah, ku pasti berubah jadi seperti Yesus. Dengan melakukan perkataan-Mu, ku pasti berubah